kegiatan belajar kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
perjalanannya. Ya, paham? Ibu lanjutkan. Ada jenis tanda bacanya. Nah, ini adalah jenis tanda baca yang sudah Ibu sebutkan tadi. Ada apa saja? Tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda seru. Nah, dari keempat tanda baca ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Coba tanda titik bagaimana menulisnya? Titik. Tanda koma? Melengkung kecil. Tanda tanya? Melengkung titik. Tanda seru? Perhatikan anak-ibu, tanda titik fungsinya dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat. Apa anak-ibu? Boleh diulangin? Fungsinya untuk mengakhiri sebuah kalimat. Contohnya ada itu. Rudi makan kue cubit. Titik. Karena tidak ada kalimat berikutnya. Ya, jadi tanda titik dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat. Mengakhiri sebuah kalimat. Lanjut ke tanda baca berikutnya. Ada tanda baca apa? Koma. Bagaimana tadi tanda baca koma? Melengkung. Nah, tanda baca koma itu fungsinya untuk merincikan, ya, sebagai tanda yang merincikan benda atau sesuatu hal, ya. Contohnya, tas Andi berisi buku, koma, pensil, koma, pena, koma, dan penggaris. Berarti di dalam tas Andi terdapat banyak benda, maka dirincikan menggunakan tanda koma. Ya, Elsa. Kemudian yang kedua, fungsinya itu untuk mengisahkan ungkapan perasaan. Contoh perasaannya apa? Contoh kata perasaannya. Oh, iya, wah, aduh, kasihan, dan sebagainya. Masih ada lagi, ya. Nah, contoh kalimatnya. Wah, bagus sekali lukisan itu. Ya, wah, bagus sekali lukisan itu. Kata wah diberikan tanda koma, ya, sebagai ungkapan perasaan apa? Kagum melihat lukisan itu bagus. Ya, Ibu, ya. Ya, kita lanjut ke tanda baca berikutnya, yaitu tanda tanya. Tanda tanya fungsinya digunakan pada kalimat, pada akhir kalimat tanya. Ya, contohnya, bagaimana kabarmu hari ini? Ya, bagaimana kabarmu hari ini? Menanyakan apa? Kabar, keadaan. Baikkah, sakitkah, ya. Kemudian yang kedua, kapan kamu akan pergi ke swalaya? Siapa yang suka pergi ke
buanglah sampah pada tempatnya. Berarti itu menunjukkan bahwasanya kita memerintahkan ya untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tolong ambilkan buku di atas meja. Ya, jadi kalimatnya kita meminta tolong kepada teman untuk mengambilkan buku di atas meja. Kemudian tinggalkan tempat ini. Nah, memerintahkan untuk meninggalkan tempat ini. Ya. Jelas? Jelas. Itu adalah tanda seru. Kartu tanda baca ini akan Ibu berikan kepada anak Ibu semuanya. Ya. Nanti ya, Ibu akan membuat kalimat yang Ibu sebutkan nanti. Anak Ibu melengkapinya dengan tanda baca yang tepat. Bisa dimulai? Ya, perhatikan dan dengarkan. Tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat Ibu. Siapa nama ibumu adalah tanda tanya. Nomor 2. Tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat. Wow, indah sekali pemandangan ini. Adalah tanda baca 1, 2, 3, angkat. Tanda apa nak? Tanda koma. Setelah kata wow, ya. Wow, indah sekali pemandangan ini. Oke, bagus. Jangan ribut di dalam kelas. Ya, tanda baca yang tepat untuk kalimat yang Ibu sebutkan apa? 1, 2, 3, angkat. Ya, tanda seru. Jangan ribut di dalam kelas. Ya, tanda seru ya. Memerintahkan untuk jangan ribut. Ayah pergi ke kantor. Tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat Ibu. Angkat 1, 2, 3. Tanda titik. Ya, betul ya. Tanda titik. Ayah pergi ke kantor. Ya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menayangkan video. Bermain lompat tali. Halo, hari ini aku dan teman-temanku akan bermain lompat tali. Sebelum mulai bermain, kita harus membuat dulu talinya. Tali yang digunakan dalam permainan ini terbuat dari karet. Karet-karet ini dirangkai menjadi seperti rantai hingga panjangnya mencapai 3-5 meter. Permainan lompat tali ini memiliki nama berbeda di setiap daerah di Indonesia. Ada yang menyebutnya tali merdeka, yeye, atau spintrong. Tetapi pada dasarnya cara dan aturan-aturannya sama saja. Tali-tali yang sudah selesai dibuat, aku dan Lara merangkainya selama 1 jam loh. Sekarang, yuk ikut aku bermain dengan teman-temanku yang lain. Permainan ini paling sedikit dimainkan oleh 3 orang, tetapi lebih banyak orang agar lebih seru. Hari ini, aku bermain berempat dengan Lara, Alex, dan Kado. Permainan ini membutuhkan 2 orang memegang tali. Memegang tali biasanya ditentukan sebelum permainan dimulai. Kami akan menentukannya dengan kopipa. Alex dan Kado kalah. Mereka jadi memegang tali. Perhatikan Caranya mudah sekali. Kita harus melompat tarik-tarik yang dibentangkan oleh kedua pemegang tali secara bergantian. Ketinggian karet akan terus meningkat, dimulai dari pertama kaki, lurus, berut, tegak, ringan, atas kepala, hingga pada posisi tangan lurus di atas kepala atau biasa disebut dengan berdeka.
Sangat baik loh teman-teman. Menghormati kalian dan tidak terus bertambah memiliki arti bahwa kita harus terus berusaha untuk melewati tantangan hidup yang akan terus bertambah. Permainan ini juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan perkembangan fisik kita. Selain membutuhkan pikiran dan kesabaran, kita juga perlu terus berlatih serta berusaha menantang diri agar bisa melewati tahap tertinggi. Sebelum bermain hari ini, yuk ajak teman-teman kalian untuk memainkannya juga. Aku akan kembali bermain. Sampai jumpa lagi semuanya. Dari tayangan video yang sudah Ibu sampaikan tadi di depan itu, nah anak-anak Ibu menemukan nggak tanda baca pada kalimat-kalimat yang disampaikan dalam video tersebut? Iya, tanda baca apa saja nak yang ada di dalam video? Koma, seru. Ya, banyak ya. Kalimatnya itu banyak di dalam video tadi. Menggunakan tanda baca yang sudah kita pelajari tadi, yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ada semua nggak tanda bacanya? Ada. Selanjutnya, anak Ibu